Wah wah wah. Thierry Henry beri komentar mengejutkan, perkembangan timnas Indonesia bikin dunia terpukau. Mulai dari kelompok umur hingga senior, kata Henry, energi mereka benar-benar membuat mata dunia melihat mereka. Saya yakin di Piala Dunia edisi berikutnya timnas Indonesia akan membuat perbedaan signifikan. Dan di masa depan timnas Indonesia bisa jadi tim underdog yang membahayakan tim-tim langganan Piala Dunia. Pratama Arhan muncul dengan komentar mengejutkan. Saya harap PSSI tidak salah pilih lagi pelatih timnas Indonesia. Wow, benarkah? Ia berharap secara belak-belakan ingin PSSI benar-benar berhati-hati dalam menentukan sosok pelatih baru yang akan menangani timnas Indonesia. Menurutnya, keputusan ini sangat krusial karena dapat memengaruhi masa depan sepak bola nasional untuk beberapa tahun ke depan. Bukan karena saya ingin dipilih lagi. Semua mata juga melihat keadaan sekarang sebagai anak bangsa ingin timnas mendapatkan hal yang baik. Simak cuitan Arhan selengkapnya yang bisa buat kita geleng-geleng kepala. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah. Thierry Henry beri komentar mengejutkan, perkembangan timnas Indonesia bikin dunia terpukau. Mulai dari kelompok umur hingga senior, kata Henry, energi mereka benar-benar membuat mata dunia melihat mereka. Saya yakin di Piala Dunia edisi berikutnya timnas Indonesia akan membuat perbedaan signifikan. Dan di masa depan timnas Indonesia bisa jadi tim underdog yang membahayakan tim-tim langganan Piala Dunia. Dunia sepak bola dikejutkan oleh komentar tak terduga dari legenda Prancis Thierry Henry yang secara terbuka memuji perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang menjadi sorotan berbagai media internasional, Henry menyampaikan bahwa ia terkesan dengan kualitas pemain Indonesia yang kini berkembang pesat, mulai dari kelompok umur hingga tingkat senior. Komentar tersebut segera menjadi perbincangan hangat, menambah panjang daftar pujian dari tokoh-tokoh besar sepak bola dunia terhadap kebangkitan Garuda. Henry menyebut bahwa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia tidak terjadi secara kebetulan. Ia melihat ada investasi besar pada pembinaan usia dini serta peningkatan kualitas pelatih dan kompetisi di dalam negeri. Menurutnya, karakter dan teknik pemain Indonesia saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Ada sesuatu yang baru di Indonesia. Energi, disiplin, dan kualitasnya meningkat drastis, ujar Henry dalam wawancara tersebut. Salah satu aspek yang paling membuat Henry terkesan adalah perkembangan timnas U17. Ia menyebut pencapaian mereka lolos ke Piala Dunia U17 sebagai bukti nyata bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, tidak banyak negara yang bisa mengembangkan kelompok umur dengan kecepatan seperti Indonesia. Henry juga menyoroti kemenangan timnas U17 atas Honduras yang menurutnya bukan hanya sebuah kemenangan biasa, tetapi cerminan dari mental juara yang mulai tumbuh pada generasi pemain muda Indonesia. Henry menilai kemenangan tersebut menunjukkan bahwa para pemain muda Indonesia memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi. Cara mereka bermain, mengatur tempo, dan memanfaatkan peluang membuatnya yakin bahwa Indonesia sedang menuju era baru dalam sepak bola. Kemenangan melawan Honduras itu fantastik. Itu bukan keberuntungan. Mereka bermain dengan struktur dan kepercayaan diri. Sangat menyenangkan melihatnya, tambah Henry. Tidak hanya timnas U17, Henry juga menyoroti performa impresif timnas U23 Indonesia yang baru-baru ini tampil luar biasa ketika menghadapi Mali. Laga itu menjadi salah satu pertandingan yang paling banyak dibicarakan karena perubahan drastis yang terjadi di dalam pertandingan. Ketika tertinggal 3-0, banyak yang mengira Indonesia akan kalah telak.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, para pemain menunjukkan mental baja dan bangkit hingga berbalik unggul 2-1 sebelum akhirnya ditahan imbang 2-2. Henry menyebut momen tersebut sebagai contoh sempurna dari perkembangan karakter kuat di tubuh timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa tidak banyak tim di dunia yang mampu bangkit dengan cara seperti itu, terlebih ketika melawan tim sekuat Mali yang memiliki fisik dan kecepatan di atas rata-rata. Comeback seperti itu menunjukkan keberanian. Mereka tidak menyerah dan bermain dengan hati. Itu luar biasa untuk dilihat, kata Henry. Dengan perkembangan luar biasa dari kelompok umur, tidak mengherankan jika timnas senior Indonesia kini menjadi sorotan dunia. Henry melihat bahwa kualitas yang muncul sejak usia muda kini mulai mengalir ke skuad senior, menciptakan tim yang jauh lebih solid, terorganisasi, dan penuh pemain berbakat. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia dapat menjadi kekuatan besar di Asia dalam beberapa tahun mendatang jika perkembangan ini terus berlanjut. Menurutnya, fondasi yang dibangun Indonesia saat ini sudah sangat baik dan tinggal menunggu waktu sebelum mereka benar-benar menjadi pesaing serius di panggung internasional. Henry juga berbicara tentang ketertarikannya pada sepak bola Asia. Ia mengatakan bahwa selama ini Jepang adalah tim favoritnya karena konsistensi dalam pembinaan dan gaya bermain yang modern. Namun ia kini mengakui bahwa Indonesia berhasil mencuri hatinya berkat perkembangan pesat dan kualitas permainan yang terus meningkat. Untuk pilihan kedua saya, Indonesia benar-benar mencuri hati saya kali ini. Saya suka bagaimana mereka berkembang. Ini menarik untuk diikuti, ungkapnya. Komentar seorang legenda sekaliber Henry tentunya memiliki dampak besar. Bukan hanya bagi publik Indonesia, tetapi juga bagi dunia yang kini semakin memperhatikan sepak bola Asia Tenggara. Pujian tersebut seolah menjadi validasi bahwa perjalanan panjang Indonesia dalam membangun tim nasional mulai membuahkan hasil konkret. Generasi muda yang penuh talenta, coaching staff yang semakin profesional, serta dukungan besar dari supporter menjadi kekuatan utama kebangkitan Garuda. Meski perjalanan menuju level tertinggi sepak bola dunia masih panjang, Indonesia kini sedang berada di jalur yang tepat. Komentar Henry menjadi semacam pengingat bahwa upaya besar yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Dengan semangat, kerja keras, dan dukungan berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan besar Asia bahkan dunia di masa depan. Dengan segala pencapaian dan perkembangan yang ada, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Dan jika seorang legenda sepak bola dunia bisa melihat potensi itu, dunia seharusnya mulai waspada. Garuda sedang bangkit dan mereka siap terbang lebih tinggi. Video ini hanya ilustrasi dan jadi harapan kami. Pratama Arhan muncul dengan komentar mengejutkan. Saya harap PSSI tidak salah pilih lagi pelatih timnas Indonesia. Wow, benarkah? Ia berharap secara belak-belakan ingin PSSI benar-benar berhati-hati dalam menentukan sosok pelatih baru yang akan menangani timnas Indonesia. Menurutnya, keputusan ini sangat krusial karena dapat memengaruhi masa depan sepak bola nasional untuk beberapa tahun ke depan. Bukan karena saya ingin dipilih lagi. Semua mata juga melihat keadaan sekarang sebagai anak bangsa ingin timnas mendapatkan hal yang baik. Simak cuitan Arhan selengkapnya yang bisa buat kita geleng-geleng kepala. Publik sepak bola Indonesia dibuat terkejut dengan kemunculan mendadak Pratama Arhan di media setelah namanya cukup lama tidak terdengar dalam pemberitaan sepak bola nasional. Pemain yang pernah menjadi pilar penting timnas Indonesia itu memberikan komentar terbuka terkait proses pemilihan pelatih baru timnas Indonesia senior. Ucapannya langsung menjadi sorotan luas, mengingat Arhan dikenal sebagai sosok yang jarang berbicara terbuka di depan publik. Arhan mengawali komentarnya dengan nada penuh harapan, namun sekaligus kritis. Ia berharap PSSI benar-benar berhati-hati dalam menentukan sosok pelatih baru yang akan menangani timnas Indonesia.
Menurutnya, keputusan ini sangat krusial karena dapat memengaruhi masa depan sepak bola nasional untuk beberapa tahun ke depan. Ia bahkan secara belak-belakan meminta agar federasi tidak lagi membuat kesalahan dalam pemilihan pelatih. Saya harap PSSI tidak salah pilih lagi untuk pelatih baru, ujar Arhan dalam keterangannya. Dalam pernyataannya, Arhan juga tidak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Timnas Indonesia yang telah membesarkan namanya. Bagi Arhan, Timnas adalah tempat ia tumbuh, berkembang, dan dikenal publik. Meski begitu, ia menyinggung momen saat dirinya tidak lagi dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert dalam periode sebelumnya. Ia mengaku tetap bersyukur meski keputusan itu terasa berat untuknya sebagai pemain. Arhan kemudian mengutarakan pendapat yang cukup mengejutkan tentang mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia sudah merasa bahwa Patrick Kluivert bukan sosok yang cocok untuk menangani Timnas Indonesia. Saya berterima kasih kepada tim nasional yang sudah membesarkan nama saya. Meskipun saya tidak dipanggil lagi kemarin saat masih dilatih Patrick Kluivert, dan bersyukurnya doa saya benar, Patrick Kluivert tidak cocok untuk Timnas Indonesia, ungkapnya tanpa ragu. Komentar tersebut sontak memicu berbagai reaksi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang merasa terkejut karena Arhan terlihat lebih berani dan jujur dalam menyampaikan isi hatinya. Meskipun begitu, sebagian besar pendukungnya justru mengapresiasi keterus-terangan Arhan, mengingat ia adalah pemain yang pernah merasakan langsung atmosfer ruang ganti dan dinamika internal tim. Lebih lanjut, Arhan menyampaikan kriteria ideal yang menurutnya harus dimiliki oleh pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa pelatih yang datang harus memiliki ideologi dan karakter yang kuat, mirip dengan apa yang pernah diterapkan Shin Tae-yong. Menurut Arhan, Shin adalah sosok yang mampu mengubah mentalitas dan cara kerja pemain Indonesia menjadi lebih profesional. Ia menyebut bahwa kedisiplinan, ketegasan, serta standar fisik yang tinggi adalah fondasi yang diperlukan untuk membentuk tim nasional yang kompetitif. Arhan menilai bahwa selama era Shin Tae-yong, para pemain ditempa dengan keras sehingga mampu mengimbangi kekuatan tim besar Asia. Harapan saya pelatih baru mempunyai ideologi seperti Shin Tae-yong, keras, disiplin, fisik kuat diutamakan, tegas Arhan. Tidak hanya aspek teknis dan fisik, Arhan juga menyoroti pentingnya membangun chemistry antara pemain dan pelatih. Ia berpendapat bahwa hubungan yang solid, harmonis, dan penuh rasa kekeluargaan adalah kunci agar sebuah tim dapat tampil maksimal. Menurutnya, tanpa ikatan emosional yang kuat, strategi dan taktik tidak akan berjalan optimal di lapangan. Yang pasti chemistry antar pemain dan pelatih harus dibentuk dengan baik seperti keluarga, tambahnya. Komentar panjang Arhan ini memberikan gambaran bahwa ia masih memiliki kepedulian mendalam terhadap perjalanan Timnas Indonesia meskipun dirinya tidak lagi menjadi bagian dari skuad saat ini. Sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain yang pernah membela Garuda, tetapi juga seseorang yang mencintai dan ingin melihat Timnas Indonesia terus berkembang. Kini publik semakin penasaran siapa sosok pelatih baru yang akan dipilih PSSI. Dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari para mantan pemain seperti Arhan, pilihan ini menjadi semakin penting. Apakah PSSI akan kembali mempercayakan tim kepada pelatih asing yang berkarakter keras? Atau justru memilih pelatih lokal yang memahami kultur sepak bola Indonesia secara mendalam? Satu hal yang pasti, suara seperti yang disampaikan Arhan menunjukkan betapa besar harapan para pemain maupun penggemar terhadap masa depan Timnas Indonesia. Mereka ingin melihat tim ini kembali stabil, kuat, dan mampu berbicara banyak di level internasional. Komentar mengejutkan dari Pratama Arhan ini bukan hanya menggugah, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi federasi dalam mengambil keputusan besar yang tengah dinanti seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala dinamika dan tekanan yang ada, publik hanya bisa berharap bahwa pelatih baru nanti benar-benar mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.
Video ini hanya fiktif belaka, harapan kami timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards. Heimir Hallgrímsson beri pernyataan mengejutkan soal kasak-kusuk pelatih timnas Indonesia, semua tinggal tunggu waktunya. Wow, benarkah? Hallgrímsson bilang timnas Indonesia adalah tim yang sangat mengagumkan. Pemainnya banyak yang bagus ada di liga top-top dunia. Jika saya melatih pasti merasa tertantang untuk membuat tim ini lebih gila di kancah internasional. Heimir Hallgrímsson, sosok yang dikenal luas di dunia sepak bola internasional, baru-baru ini membuat publik Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air terkejut dengan pernyataannya. Pria asal Islandia ini yang pernah mengukir prestasi besar bersama tim nasional Islandia tiba-tiba dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Indonesia. Pernyataan terbaru Hallgrímsson seakan membuka peluang besar bahwa dirinya memang serius mempertimbangkan tawaran untuk memimpin tim merah putih. Dalam wawancara eksklusif yang beredar di berbagai media, Hallgrímsson mengungkapkan bahwa semua tinggal menunggu waktu. Jika memang Tuhan berkehendak dan kita jodoh, maka saya bisa segera melatih timnas Indonesia. Tunggu kepastiannya tidak lama lagi, ujar Hallgrímsson dengan nada tenang namun penuh optimisme. Kata-kata ini langsung memicu reaksi hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia yang sejak lama menunggu sosok pelatih kelas dunia untuk membawa timnas ke level lebih tinggi. Sosok Hallgrímsson bukanlah nama baru di dunia sepak bola internasional. Ia pernah membawa Islandia ke babak 16 besar Piala Eropa 2016, sebuah pencapaian yang dianggap luar biasa bagi negara kecil dengan populasi terbatas. Kesuksesannya menekankan filosofi sepak bola yang disiplin, strategi yang matang, dan kemampuan membangun tim yang solid. Hal inilah yang membuat namanya muncul sebagai kandidat ideal untuk menangani timnas Indonesia, terutama setelah beberapa kali pergantian pelatih yang kurang membuahkan hasil maksimal. Kabar mengenai kemungkinan Hallgrímsson melatih Indonesia pertama kali mencuat setelah sejumlah laporan media menyinggung ketertarikan PSSI untuk mendatangkan pelatih dengan pengalaman internasional. Rumor ini memuncak setelah Hallgrímsson menghadiri beberapa acara sepak bola internasional yang juga diikuti pejabat PSSI. Meskipun pihak resmi belum mengumumkan apapun, pernyataan Hallgrímsson secara tidak langsung memberikan sinyal positif bahwa peluangnya memang nyata. Pernyataan Hallgrímsson ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen mengekspresikan antusiasme mereka berharap kedatangan pelatih asal Islandia ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang menyebut bahwa pengalaman Hallgrímsson dalam membangun tim dengan kultur berbeda akan sangat relevan bagi timnas Indonesia, yang terdiri dari pemain-pemain berbakat namun membutuhkan arahan strategis yang matang. Selain itu, Hallgrímsson juga dikenal memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Ia mampu menjalin hubungan yang kuat dengan para pemain, memahami karakter masing-masing, dan membentuk solidaritas tim. Filosofi kepelatihannya yang mengutamakan kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah dianggap sangat cocok untuk kondisi timnas Indonesia saat ini, yang tengah mencari identitas permainan yang konsisten. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah adaptasi Hallgrímsson dengan kultur sepak bola Indonesia, termasuk kondisi iklim, gaya bermain, dan dinamika kompetisi lokal.
Namun banyak pihak optimis bahwa pengalaman internasional dan kemampuan manajerialnya akan membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Jika benar Hallgrímsson mengambil alih kursi kepelatihan timnas Indonesia, ini akan menjadi babak baru yang penuh harapan. Para penggemar berharap kehadirannya tidak hanya meningkatkan performa tim di turnamen regional seperti Piala AFF dan SEA Games, tetapi juga membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kompetisi Asia, bahkan dunia. Sementara itu, PSSI hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kepastian tersebut. Namun, pernyataan Hallgrímsson sendiri sudah cukup untuk membuat publik berspekulasi dan menunggu dengan penuh antusias. Sepertinya waktu yang akan menjawab apakah Indonesia benar-benar akan memiliki Hallgrímsson sebagai nahkoda baru tim nasional mereka. Kata-kata terakhir Hallgrímsson dalam wawancara itu begitu menimbulkan penasaran, semua tinggal tunggu waktunya. Jika memang ini jalan yang tepat dan kita jodoh, saya akan segera berada di sana untuk berkontribusi dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ungkapan ini seakan memberi sinyal bahwa keputusan besar tinggal di ambang pintu. Apakah Hallgrímsson benar-benar akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Jawaban pasti masih menggantung, namun satu hal yang jelas, publik Indonesia kini tengah menahan napas penuh antisipasi. Kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi sepak bola nasional, membawa harapan baru, dan memicu gelombang optimisme yang sudah lama dirindukan oleh para penggemar. Satu hal yang pasti, dunia sepak bola Indonesia sedang berada di momen yang penuh teka-teki, menunggu jawaban dari sosok yang berpotensi mengubah sejarah. Heimir Hallgrímsson dengan segala rekam jejak dan pengalamannya kini menjadi sorotan utama. Waktu akan membuktikan apakah jodoh ini akan membawa kemegahan baru bagi timnas Indonesia atau hanya menjadi spekulasi yang terus menggantung di benak publik. Feed. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Amad Diallo dari Manchester United. Manchester City tengah mencari sosok baru untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Di antara banyak nama yang dikaitkan, Amad Diallo, winger muda milik Manchester United, layak mendapat perhatian khusus. Berdasarkan performa dan data statistik terkini, pemain asal Pantai Gading ini bisa menjadi rekrutan ideal bagi tim Pep Guardiola. Dalam 2 musim terakhir, Amad menunjukkan perkembangan luar biasa. Musim 20.242.025 menjadi titik balik kariernya dengan 23 penampilan Premier League, 7 gol, dan 6 assist. Menurut data VOTI Stats, sepanjang kariernya di kompetisi top Eropa, ia telah mencatat 42 gol dan 25 assist dari 159 laga, pencapaian impresif untuk pemain berusia 23 tahun. Dengan kemampuan teknis, kedewasaan bermain, dan peluang berkembang di bawah bimbingan Guardiola, Amad Diallo tampak sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Namun, mampukah City melakukan transfer berani ini dari rival sekota mereka? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Amad Diallo layak menjadi target utama Manchester City musim depan? Tulis opini Anda di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb.
And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to Nathan Ake berniat tinggalkan Manchester City. Ini alasannya sungguh mengejutkan. Setelah 5 tahun membela Manchester City, Nathan Ake dikabarkan siap meninggalkan Etihad Stadium. Bek asal Belanda itu disebut frustrasi karena minim menit bermain di bawah asuhan Pep Guardiola musim ini. Rencananya Ake akan mencari klub baru pada bursa transfer Januari mendatang demi mendapatkan kesempatan tampil reguler. Didatangkan dari Bournemouth pada 2020 dengan biaya 45,3 juta euro, Ake telah mencatat 153 penampilan, mencetak 10 gol dan 3 assist. Bersama City, ia turut merasakan masa kemasan klub dengan torehan 4 gelar Premier League, 2 piala FA, Liga Champions, piala EFL, Community Shield, piala Super Eropa, dan piala dunia antar klub. Namun, seiring berjalannya waktu, posisinya mulai tergeser. Musim ini, Ake baru menjadi starter 4 kali dari 8 laga, membuatnya merasa perannya di tim semakin terbatas. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, laporan jurnalis Sacha Tavolieri menyebutkan bahwa City siap melepasnya dengan harga 35 juta euro. Menariknya, Inter Milan dan Juventus dari Serie A dilaporkan siap menampungnya. Tak ketinggalan, Crystal Palace juga mengincar Ake sebagai pengganti ideal untuk Marc Guehi. Menurut Anda, apakah langkah Ake meninggalkan Manchester City adalah keputusan tepat untuk menyelamatkan karirnya? Atau sebaiknya ia tetap bertahan dan berjuang merebut tempat utama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Manchester City hadapi persaingan sengit di bursa transfer gelandang dengan Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Rencana besar Manchester City untuk musim 2026 mulai disusun di balik layar. Pep Guardiola bersama Direktur Olahraga Hugo Viana tengah fokus memperkuat lini tengah area yang kini menjadi pusat proyek jangka panjang klub. Dengan Ilkay Gundogan sudah hengkang ke Galatasaray, Mateo Kovacic kembali cedera, dan kondisi Rodri belum sepenuhnya pulih, City diprediksi akan aktif di pasar transfer mendatang. Beberapa laporan terbaru mengaitkan City dengan bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, yang disebut sangat dikagumi Guardiola. Gelandang asal Inggris itu menjadi incaran dengan nilai sekitar 75 juta, namun City tidak sendirian dalam perburuan ini. Menurut jurnalis Mailsport, Manchester United, Liverpool, dan Chelsea juga bersiap memperebutkan gelandang kelas dunia musim panas nanti. Selain Anderson, nama Adam Wharton dari Crystal Palace juga disebut akan menjadi rebutan besar, sementara United memantau Joao Gomez dari Wolves. Guardiola dikenal menyukai gelandang yang teknis, fleksibel, dan terbukti di Premier League kriteria yang pas untuk Anderson maupun Wharton. Menurut Anda, siapa gelandang yang paling cocok memperkuat Manchester City musim depan? Apakah Anderson pilihan ideal atau Guardiola sebaiknya mencari sosok lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Never gonna stop, I could fall flat on my face and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. Liverpool kembali kesulitan bersaing di papan atas Premier League, dan situasi saat ini membuat banyak pihak menilai bahwa peluang terbaik mereka justru ada di Liga Champions. Tertinggal 8 poin dari Arsenal dan baru saja kalah 0-3 dari Manchester City, kekalahan kelima musim ini, The Reds kini terdampar di posisi 8 klasemen. Arne Slot masih mencari keseimbangan permainan sejak kedatangan 5 pemain baru, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Alexander Isak. Namun, kecuali Ekitike, para rekrutan itu belum memberi dampak besar. Slot bahkan mulai kembali mengandalkan pemain lama seperti Andy Roberts demi stabilitas. Masalah utama Liverpool musim ini adalah keseimbangan.
kesulitan menghadapi tim dengan blok rendah serta mudah dihukum lewat transisi dan set piece, seperti saat melawan Crystal Palace dan Brentford. Mantan gelandang Inggris Chris Waddle menilai kans Liverpool mungkin lebih besar di Liga Champions, karena gaya bermain lawan lebih terbuka dan memberi ruang yang bisa dimaksimalkan. Menurut kamu, apakah Liverpool benar-benar lebih berpeluang di Liga Champions musim ini?